just normal human beings. Welcome to the... Halo semua, balik lagi sama gua Tamaki di video di slide. Dan di hari ini gua akan kembali membuat tutorial untuk combo Esper yang bagus kalian gunakan saat bermain game di slide ini. Dan sebelumnya gue juga ingin memberitahu kalian bahwa di slide ini sudah resmi global release. Jadi untuk kalian para pengguna iOS atau Apple device, kalian bisa langsung install dan bermain game di slide ini. Oke, gue akan bahas sedikit. Jadi di game di slide ini kalian membutuhkan 5 Esper dalam satu tim, yang dimana Esper ini ada tipe-tipenya juga. Gue akan bahas sedikit untuk tipe-tipenya. Jadi paling pertama kalian masuk menu Esper. Kalian bisa lihat di bagian kanan atas ini ada tipe controller salah satunya, lalu ada tipe fighter, ada tipe support, dan juga ada tipe defender. Yang dimana untuk idealnya untuk satu tim itu kalian membutuhkan 2 DPS, yang dimana DPS ini bisa tipe fighter, yang dimana serangannya tergantung dari attack, ataupun kalian juga bisa menggunakan DPS tipe defender yang serangannya tergantung dari defense. Tapi gue nggak sarankan kalian untuk meningkatkan untuk Esper tipe defender, karena untuk mendapatkan reliknya jauh lebih susah daripada DPS tipe fighter. Kemudian untuk tipe support kalian butuh 2 buah, dan yang terakhir kalian butuh 1 untuk controller. Jadi untuk di video kali ini gue akan bahas untuk Esper-Esper yang mudah untuk didapatkan di luar dari epic dan juga legendary Esper yang mungkin juga kalian dapatkan ketika kalian melakukan gacha di game ini. Oke, di sini gue akan langsung bahas aja untuk Esper tipe fighter terlebih dahulu yang wajib banget kalian tingkatkan. Yang paling pertama yaitu adalah Mona. Mona adalah Esper epic pertama yang kalian dapatkan dari story mode chapter 1. Dan skillnya sangat bagus banget. Di skill 2 dia serangan area, juga ada efek lifesteal, dan yang terakhir skill 3-nya juga area. Dan Mona ini sangat bagus banget kalian gunakan untuk di practice mode untuk meningkatkan level Esper yang lain, ataupun kalian bisa gunakan di ritual atau Sonic Miracle. Dan kalau kalian sudah meningkatkan Mona ini ke level yang paling tinggi, kalian bisa meningkatkan Esper yang lain. Contohnya seperti legendary Esper yang kalian dapatkan dari beginner summoning overview seperti Lilink ataupun juga Tang Xuan. Dan kalau sudah, kalian juga bisa meningkatkan Esper-Esper lain. Contohnya gue meningkatkan Chalmers, lalu gue juga meningkatkan Tang Yun di sini. Dan kalau kalian juga mau meningkatkan yang lain seperti ada Freddy di sini dan juga ada Drew. Di sini bukan gue nggak tingkatkan Freddy dan Drew, bukan berarti mereka ini jelek ya. Mereka ini juga bagus, tapi gue sudah meningkatkan Chalmers dan Tang Yun terlebih dahulu. Jadi untuk di awal-awal permainan, kalian jangan terlalu banyak meningkatkan DPS karena kalian harus seimbangkan juga untuk Esper tipe support dan tipe controllernya. Nah, untuk reliknya dari tipe DPS, gue sangat sarankan banget kalian menggunakan yang namanya War Machine dan juga Master Groove, karena mudah banget tuh kalian dapatkan dari Ritual Miracle Chronos. Dan kalian bisa cari untuk di slot keduanya menggunakan crit pad, lalu slot keempatnya juga attack percent, dan di slot keenamnya juga attack percent. Jadi untuk basic relic kalian bisa menggunakan 4 set seperti ini, jadi War Machine plus juga Master Groove. Oke, setelah gua bahas tipe fighter, gua akan masuk untuk ke pembahasan di Esper tipe support. Jadi paling pertama yang paling bagus yaitu adalah Berenice, kedua Yasuhua, dan juga ada Changfu. Sebenarnya untuk yang paling susah adalah Yasuhua ya, karena untuk mendapatkan Yasuhua ini kalian harus mendapatkan dari menu chat, kemudian kalian cari Ripple Dungeon yang keluar di chat ini. Contohnya seperti ini, kalian lihat, dan kalian bisa masuk ke sini kalau kalian bisa dapat ya. Dan ini limit cuma 20 orang untuk tipe rare Espernya dan 30 orang untuk epic Esper. Dan kalau kalian sudah berhasil dapatkan piece-nya, kalian bisa masuk ke menu Echo atau gacha di sini di bagian record stand. Kalian harus kumpulkan 30 piece untuk mendapatkan satu Yasuhua. Kira-kira seperti itu ya untuk mendapatkan Yasuhua. Dan di sini akan gue bahas aja kenapa 3 Esper ini sangat bagus. Jadi untuk Berenice ini bagus banget di skill 3-nya karena dia bisa memberikan efek shield dan juga memberikan efek recovery ketika kalian sudah membuka Ascension di level 3. Dan kalau sudah level 6, ini dia akan menambah HP sebanyak totalnya 30%. Yang dimana shieldnya ini tergantung dari HP si Berenice. Dan shield ini sangat berguna banget untuk tim kalian agar ketika diserang musuh, damage yang diberikan akan semakin lebih sedikit. Dan Berenice ini salah satu support yang menurut gue di awal permainan harus banget kalian tingkatkan levelnya. Kemudian untuk Yasuhua di skill 3-nya dia bisa memberikan efek baik attack up dan juga defense up. Skill 2 ada heal dan juga recovery, skill 1 juga ada attack down. Dan kalau kalian sudah menggunakan Yasuhua dan Berenice ini di awal-awal permainan, gue berani jamin tim kalian akan semakin lebih kuat lagi.
Dan kalau misalkan tim kalian masih sering kalah ketika menjalankan misi, kalian bisa tambahkan satu support lagi, yaitu adalah Changfu. Jadi Changfu ini adalah alternatif support terakhir untuk memberikan efek immunity dan juga heal area. Dan gua nggak sarankan membuat Changfu karena untuk di fitur autonya Changfu ini jarang menggunakan skill 3, kecuali darah dari esper kalian sudah banyak yang berkurang. Untuk relic setnya di sini gue sangat sarankan untuk tipe support kalian menggunakan yang namanya Windwalker, lalu untuk 2 setnya kalian menggunakan Master Groove ya. Jadi untuk relic 2 setnya menggunakan Master Groove aja di sini untuk nambahin darah sebanyak 25%. Dan untuk di slot 2-nya kalian bisa menggunakan HP persen, di slot 4-nya itu kalian bisa menggunakan HP persen, dan di slot ke-6-nya kalian bisa menggunakan speed. Jadi gunanya buat apa? Gunanya biar dari support kalian HP-nya itu lebih tinggi, jadi nggak gampang mati. Kemudian speednya juga tinggi biar esper kalian bisa memberikan efek baik terus-menerus seperti heal ataupun juga shield ya. Dan yang terakhir kalian butuh satu lagi, yaitu adalah tipe controller. Dan di awal permainan, controller yang paling bagus menurut gua adalah Melanie. Melanie ini bisa kalian dapatkan melalui menu klub, kemudian kalian masuk menu shop. Dan kalian harus punya klub terlebih dahulu ya untuk masuk ke menu klub shop ini. Kalian bisa dapatkan Melanie seminggu ini dapat 15 piece, total 30 piece, kalian baru bisa mendapatkan satu Melanie. Jadi kira-kira kalian membutuhkan 2 minggu untuk mendapatkan satu Melanie. Dan Melanie ini sangat bagus banget sebagai alternatif ketika kalian bermain game Beastlight ini sebagai controller karena dia adalah tipe shimmer, jadi elemennya netral. Jadi sangat mudah banget untuk memberikan penurunan AP dari skill ketiganya Melanie ini. Lalu dia juga bisa memberikan speed down di skill 1, dan dia juga bisa menggunakan skill pasifnya untuk membuat petrification di pihak musuh agar tidak bisa mendapatkan turn. Dan untuk reliknya, untuk tipe controller gue sangat sarankan banget kalian menggunakan Windwalker untuk 4 setnya. Dan untuk 2 setnya kalian bisa menggunakan Apollo's Bow. Dan untuk dari statusnya, dari slot ke-2-nya bisa HP persen, slot 4 HP persen, dan slot ke-6-nya menggunakan speed biar lebih tebal lagi darahnya, dan dia juga bisa memberikan efek penurunan AP secara terus-menerus. Dan itulah esper-esper yang wajib kalian tingkatkan ketika kalian bermain game Beastlight ini dengan ideal team 2 DPS, 2 support, dan juga 1 controller. Dan kalau misalkan kalian mendapatkan epic atau legendary esper, kalian juga bisa langsung tanya ke bagian kolom komentar apakah esper tersebut bagus untuk pemula atau tidak. Jadi mungkin segitu dulu aja untuk video gue kali ini, bagaimana kalian bisa membangun sebuah tim yang cukup baik ketika kalian bermain game Beastlight ini. Jadi thank you banget udah nonton video gue, sampai jumpa lagi untuk di next video berikutnya. Bye bye.